apa yang menurut Bung Ganjar sangat terasa kurang? Masih banyak yang kurang, tidak ada yang ideal. Oh iya, saya gagal. Saya gagal, saya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sini sih, Refly Harun itu mengakui lah, yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat bagus. Di sini terbukti ada pertanyaan kepada Ganjar Pranowo, apa yang kurang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo? Nah, itu kan secara tidak langsung membuktikan Refly Harun tidak mengetahui, yaitu kekurangan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan Refly Harun di sini bahkan dibantu Ganjar Pranowo tentang kekurangan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, seperti ini. Bung Ganjar, kalau kita mengevaluasi pemerintahan Jokowi, kira-kira apa yang menurut Bung Ganjar sangat terasa kurang? Saya nggak mau yang lebihnya, Bung. Bahkan di sini Refly Harun menyebut tidak bertanya yang lebih. Kalau yang lebih di pemerintahan Presiden Joko Widodo pasti sangat banyak sekali lah, pasti sangat banyak. Pertama kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia itu juga gebrakan Presiden Joko Widodo terasa sampai saat ini. Yaitu pertama kali yaitu membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa, di Papua, di NTT, itu sangat terasa banget, yaitu ingin memberikan rasa keadilan di seluruh pelosok Indonesia. Bayangkan, yang dulu fokus hanya di Pulau Jawa terus pembangunannya, tetapi sekarang Presiden Joko Widodo memperhatikan di luar Pulau Jawa untuk infrastruktur dan pembangunannya. Bayangkan, di 8 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah membangun 1.900 km jalan tol, dan itu masih akan bertambah pada tahun 2024 mendatang. Itu menurut saya kelebihan Presiden Joko Widodo yang sangat keren. Bahkan juga mengambil saham PT Freeport mayoritas 51%, dan bahkan juga tambang-tambang yang dulu dikuasai oleh asing direbut kembali. Masih banyak lagi kelebihan-kelebihan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Makanya Refly Harun di sini bahkan tidak mampu mengurai kekurangan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Refly Harun di sini bahkan menanyai sahabatnya, yaitu Gubernur Ganjar Pranowo. Yang paling mencengangkan lagi yaitu jawaban dari Ganjar Pranowo ini. Bahkan di sini menerangkan kekurangan dari Presiden Joko Widodo secara lugas dan sangat bisa dimengerti oleh orang awam. Beda sekali ya dengan calon presiden yang itu, pasti ketika ditanyai Refly Harun seperti ini pasti akan muter-muter, dan bahkan kita tidak menemukan poin dari jawaban pertanyaan dari Bung Refly Harun ini. Berikut ini adalah jawaban dari Ganjar Pranowo. Masih banyak yang kurang, tidak ada yang ideal. Mari kita lihat sejarah presiden dimanapun di dunia ini. Oke, kita ambil yang di Indonesia, selalu banyak yang kurang. Kita mau bicara apa? Penanggulangan kemiskinan, masih banyak kemiskinan. Saya jadi gubernur juga gitu, Pak Ganjar, kenapa yang miskin masih banyak begini? Oh iya, saya gagal. Saya gagal, saya. Bahkan di sini juga Pak Ganjar Pranowo mengaku gagal. Ganjar Pranowo saja mengaku gagal, apalagi yang lainnya. Ini menurut saya sangat keren sekali lah jawaban dari Ganjar Pranowo ini, yaitu ketika ada pertanyaan kekurangan. Ini langsung Ganjar Pranowo secara terang-terangan, secara lugas dan bisa dimengerti oleh orang awam menjelaskan kekurangan-kekurangan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan bahkan juga tidak pemerintahan Presiden Joko Widodo saja. Bahkan di sini Ganjar Pranowo terlihat kekurangan dari Ganjar Pranowo juga saat penanggulangan kemiskinan. Ini yang sungguh keren sekali lah. Maka kalau kita bicara soal itu dalam level nasional masih banyak penurunan kemiskinan yang masih belum terentaskan dengan baik. Itu kekurangan yang memang belum bisa selesai dari cerita-cerita orang yang waduh ini sudah bagus, ini sudah baik. Belum. Ini bahkan Refly Harun terlihat langsung terdiam ya. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Jayabaya. Pemerintahan Jokowi pasti ada kekurangannya, tidak bisa membuat semua orang puas. Itu pastilah, tidak ada presiden-presiden sebelum Presiden Joko Widodo itu bisa memuaskan 200 juta lebih masyarakat Indonesia. Ya pasti ada yang puas, pasti ada yang tidak. Itu memang sangat lumrah sekali. Tetapi Presiden melalui kebijakan-kebijakannya selalu memilih alternatif-alternatif yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat Indonesia. Maksudnya dampak positif. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tetapi ya kalau kita lihat banyak kelebihannya sih. Pak Jokowi membangun infrastruktur hebatnya kayak begitu. Kalau Anda tanya orang di kampung saya, mana? Mana? Di tempat saya belum.
Sehingga pengetahuan seseorang pun seolah-olah semua infrastruktur sampai bawah itu akan dipegang. Maka persepsi orang terhadap infrastruktur itu hanya yang gede. Padahal sebenarnya saya bertanggung jawab pada yang wilayah saya. Contoh di sini Refli Harun. Di BUMN apakah sempurna? Pasti ada kekurangannya. Perlu diingat, presiden negara manapun tidak ada yang sempurna, selalu ada kekurangannya. Ganjar Pranowo memang oke. Ya diketahui kan Refli Harun dulu memang kalau nggak salah sih menjadi komisaris di salah satu BUMN. Tapi apalah daya, kalau nggak salah dicopot atau bagaimana ya? Ya memang sih, nggak ada yang memiliki kelebihan 100%. Pasti juga ada beberapa persen kekurangannya. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya para netizen ya. Kira-kira bagaimana? Banyak yang setuju tentang statement Ganjar Pranowo atau malah sebaliknya? Saya dan keluarga besar saya akan mendukung Pak Ganjar pada Pilpres tahun 2024 nanti. Semoga dimudahkan jalan Pak Ganjar menjadi Presiden RI. Amin. Amin. RH sedang menunjukkan rasismenya saat menimpali asing dan asing. Yang kurang cuma pengkritik, karena dia cuma tahu dari katanya bukan faktanya. Dan sebagai presiden, dia juga selalu dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan komisaris yang banyak kekurangannya atau mengangkat komisaris yang baru yang kekurangannya sedikit, gitu kan. Sekali-kali Bapak Yohanes diajak ngobrol. Ini kan pasti sangat seru ya, jika benar-benar Ganjar Pranowo besok dicalonkan menjadi presiden pada tahun 2024. Saya terus terang penasaran ya, bagaimana sih debat antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ini menurut saya sangat ditunggu-tunggu ya pada debat Pilpres besok, karena Ganjar Pranowo ini menurut saya sih untuk menjelaskannya ke publik tentang kebijakan-kebijakan, tentang program-programnya itu sangat dimengerti lah oleh orang awam. Nggak tahu kalau Anies Baswedan ya. Kalau Anies Baswedan itu menurut saya cenderung janji-janji tetapi tanpa bukti. Kalau dilihat ngomongnya antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, kalau Ganjar Pranowo itu berbicara sesuai fakta. Kalau Anies Baswedan itu menurut saya retorika. Bahkan yang pada pemilihan pilkada yang dulu, pada debat pada waktu itu, Anies Baswedan juga sangat mudah sekali. Contohnya program OKOC, dan bahkan juga rumah DP 0%, yaitu rumah untuk warga Jakarta. Tetapi sekarang faktanya apa? Anda juga sudah tahu sendiri. Terus program OKOC dimodali, dicarikan pembeli, itu sekarang juga apa? Itu padahal program-program yang dinanti-nanti oleh warga Jakarta, tetapi sampai saat ini juga tidak ada kabar berkelanjutannya. Tetapi kalau di sini Ganjar Pranowo itu berbicara tentang fakta. Apalagi di sini juga menyebut kekurangan dari pemerintahan Jokowi, dan juga Ganjar Pranowo menyebut kekurangan sebagai gubernur Jawa Tengah. Kekurangannya langsung dijelaskan semuanya. Itu yang sungguh keren. Memang pada saat 2024 mendatang kita harus benar-benar memilih presiden yang benar-benar jujur, yang berkata apa adanya, karena sangat dibutuhkan sekali ya untuk memimpin 5 tahun ke depan pada tahun 2024 hingga 2029. Makanya kita harus benar-benar memilih yang benar-benar kebijakan-kebijakannya dan program-programnya untuk kepentingan masyarakat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dituding melakukan politik uang dan melakukan curi start kampanye setelah beredar luas video pihak yang mengatasnamakan relawan dirinya mendatangi warga dan membagikan sembako. Mengenai tudingan ke Ganjar soal politik uang dan curi start kampanye ini, pakar hukum tata negara Refli Harun mengaku tidak setuju jika Ganjar disebut melakukan politik uang atau mencuri start kampanye. Saya ingin melihatnya dari good government. Saya mengatakan tidak keduanya, ungkap Refli melalui kanal YouTube miliknya, dikutip pada Senin 9 Januari 2023. Bukannya tanpa alasan, sama dengan Anies yang ia anggap tak melanggar apapun soal kunjungan ke daerah yang munculkan lautan manusia. Refli menilai Ganjar tak bisa dihukum oleh Bawaslu soal bagi-bagi sembako karena belum jadi peserta pemilu atau pilpres. Ganjar menurut Refli punya kebebasan dan tak melanggar terkait ketentuan pemilu yang diatur oleh Bawaslu. Karena Ganjar Pranowo itu belum ditetapkan sebagai peserta pemilu, suka-suka dia mau bagi-bagi sembako dan sebagainya, ungkapnya. Yang perlu dipermasalahkan dari bagi-bagi sembako itu menurut Refli bukan kegiatannya itu sendiri, tetapi adalah sumber dana
yang digunakan untuk membagi dana tersebut, ujar Refli. Bagaimanapun, kegiatan tersebut mengatasnamakan sosok Ganjar Pranowo, yang mana harus ada kejelasan dan penjelasan dari Ganjar langsung. Tapi, yang jadi pertanyaan adalah, kalau bagi-bagi sembako atas nama Ganjar tersebut, maka kita pertanyakan dari mana sumber dananya jelasnya. Refli menjelaskan bahwa Ganjar Pranowo saat ini adalah sosok yang memangku jabatan publik, yang mana harus jelas segala sumber dana yang berkaitan dengannya, termasuk kegiatan relawan yang menggunakan namanya. Menurut Refli, seorang pejabat publik, siapapun itu, rawan melakukan yang namanya suap ataupun gratifikasi, sehingga harus jelas soal dana yang mengatasnamakan dirinya. Sepanjang dia pejabat publik, maka harus dipertanyakan dananya dari mana. Kalau dari kantong sendiri, maka harus disebutkan. Kalau dari pihak lain, sebutkan juga. Kenapa? Karena kalau dia pejabat publik, dia potensi dianggap menerima suap, sogok, atau gratifikasi, ungkapnya. Karenanya menurut Refli sangat penting untuk transparan mengenai kejelasan dana yang relawan keluarkan karena menyangkut nama Ganjar sendiri. Terlebih menurut Refli, hal serupa terjadi di banyak tempat. Bahkan diketahui pengamat politik Refli Harun menyoroti sikap Presiden Joko Widodo yang kerap endorse beberapa tokoh untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Terakhir kali, Jokowi terlihat menjodohkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kedua sosok tersebut berada di urutan 1 dan 2 dalam survei elektabilitas. Refli Harun melihat bahwa hal tersebut justru memperhatikan ketakutan Jokowi akan kemenangan Anies Baswedan. Padahal, jika ingin mengacu survei elektabilitas, Anies Baswedan berada di urutan ketiga. Ketika misalnya Jokowi ingin menduetkan Ganjar dan Prabowo, bukankah ini duet antara pemenang survei pertama dan kedua? Kan aneh rasanya. Harusnya Presiden Jokowi tidak perlu takut, khawatir sama Anies, ujar Refli mengutip video yang diunggah di kanal YouTube-nya pada Selasa 21 Maret 2023. Namun lanjut Refli, persoalan lain adalah apakah survei yang selama ini dipublikasikan benar atau dijamin keaslian, mengingat banyak survei bayaran yang tujuannya mengunggulkan suatu tokoh. Jika Jokowi tidak percaya dengan survei yang menunjukkan Ganjar nomor 1, artinya ada bisik-bisik yang menyebut adanya kemungkinan Anies menang. Hal tersebut yang membuat Jokowi menduetkan Ganjar dan Prabowo. Selain survei, ada informasi intelijen yang bisa digarap. Ternyata realitas tidak sesuai survei, tapi kita tidak tahu karena survei yang sudah dibayar calon tertentu. Buang saja hasil surveinya, tugas Refli. Bahkan ahli hukum dan tata negara Refli Harun membongkar kegiatan lama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika masih berkuliah di Universitas Gadjah Mada UGM. Ganjar merupakan mahasiswa yang bergabung di dalam unit kegiatan mahasiswa UKM Majestic 55. UKM ini merupakan kelompok dari para mahasiswa pecinta alam. Dengan bergabungnya Ganjar ke Majestic 55 saat masih berkuliah, Refli meyakini bahwa sebagian masyarakat mungkin memandang rendah sosok tersebut. Kendati dia pecinta alam, kadang-kadang orang mengatakan, wah, kalau pencinta alam nggak suka diskusi, nggak suka baca, pokoknya nggak sukalah kegiatan-kegiatan seperti ini, bahkan alergi, ujar Refli dikutip konten Jatim dari kanal YouTube-nya pada Rabu 15 Februari 2023. Namun Refli sebagai alumni dari UGM pun menegaskan bahwa Ganjar bukanlah sosok yang tak bisa diajak berdialog. Ia justru bisa melakukan sebaliknya.
Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memiliki latar belakang yang memang sempurna, khususnya di dalam dunia pendidikan. Selain sama-sama lulusan UGM seperti Ganjar, Anies telah dikenal sebagai sosok yang berprestasi sedari masih duduk di bangku sekolah. Anies bahkan pernah melakukan pertukaran pelajar di Amerika saat masih SMA. Maka dari itu, Refli mengatakan bahwa jika sosok Ganjar dan Anies ketika masih berkuliah dibandingkan, Anies justru lebih unggul karena telah menjadi mutiara lebih dahulu. Sementara Ganjar, tokoh politik itu justru memiliki nasib baik. Ia pun bisa menjadi orang yang tepat untuk memimpin negara, tetapi jika berada di waktu yang tepat. Anies tidak bisa dibilang nasib, karena memang ini mutiara yang sudah terlihat ketika kuliah. Kalau Ganjar saya katakan bernasib baik. Memang benar-benar nasib baik. Dia the right person at the right moment, jelas Refli Harun. Lebih jelasnya, Refli menyatakan bahwa Anies memiliki nilai jual yang tepat untuk tawar-menawar, tetapi Ganjar hanya bisa menunggu nasib untuk bisa menjadi pimpinan yang pas. Intinya adalah Anies menjual dirinya untuk bergaining, tapi Ganjar bukan untuk bergaining, tapi untuk menunggu nasib. Jadi nasib dia apakah dia akan dilambungkan oleh istana atau diambungkan oleh PDIP, ucapnya. Ahli hukum tata negara Refli Harun bahkan baru-baru ini membagikan video wawancara lawasnya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Video wawancara tahun lalu dengan Ganjar Pranowo itu diunggah kembali oleh Refli Harun ke kanal YouTube-nya pada tahun lalu pada Jumat 24 September 2021. Pada video tersebut, awalnya Refli Harun meminta Ganjar Pranowo untuk menjawab pilihan ganda antara memilih Megawati Soekarno Putri atau Presiden Joko Widodo. Dengan tegas Ganjar Pranowo memilih Megawati Soekarno Putri. Alasannya, Ganjar Pranowo menyebut kalau dirinya adalah seorang kader partai yang partainya dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Karena saya kader partai. Ketika saya kader partai, saya sampai pada posisi ini. Itu yang merekomendasi partai. Ditugaskan oleh partai, diperjuangkan oleh partai. Kemudian saya duduk di sini. Bahkan kemudian ketika saya ngomong, saya petugas partai, ucap Ganjar Pranowo. Tak berhenti di situ saja. Refli Harun lantas melempar pertanyaan berikutnya, capres atau cawapres? Tanya Refli Harun. Seketika Ganjar Pranowo menjawab enggak. Harus jawab, desak Refli. Enggak boleh, tegas Ganjar Pranowo. Refli Harun terus berusaha merayu agar Ganjar Pranowo menjawab pilihan tersebut. Refli Harun terus berusaha merayu agar Ganjar Pranowo menjawab pilihan pertanyaan tersebut. Namun Gubernur Jawa Tengah itu menyatakan jika hal tersebut bakal menjadi cerita yang tidak menyenangkan karena berpotensi bullying. Ini sudah jadi bullying, nanti katroknya keluar, nanti apa, cebongnya keluar, iya kan, beber Ganjar Pranowo. Saat kembali diajak berandai-andai oleh Refli Harun, misalkan iya, sudah ditetapkan sebagai calon presiden, dan siapa artis perempuan yang mau dipilih, Ganjar Pranowo tetap pada pendiriannya. Ia memilih tidak mau menjawab dan hanya mengatakan bahwa sudah berkali-kali, jangankan ditanya, tiba-tiba survei dirinya yang muncul langsung digebukin. Melihat survei yang sudah banyak dilakukan dan memunculkan calon yang kuat, Ganjar Pranowo menyampaikan kalau melihat data yang terakhir, calon yang kuat adalah orang-orang yang sudah lama di pentas politik. Kalau sekarang kita lihat data yang terakhir yang hari ini ya masih wajah yang lama. Lama itu artinya lama di pentas politik. Masih ada nama-nama lah, Pak Prabowo masih tertinggi, ada Anies, ada Ridwan Kamil. Kalau saya di bawah, itu cuma nilai angka, ikut aja gitu. Itu orang yang hebat-hebat, Sandi ya kan, Sandi hebat. Kalau di partai saya, mungkin ada Mbak Puan, itu orang-orang hebat. Mungkin
dari nama-nama yang lain. Pak Tito masuk bursalah, tutur Ganjar Pranowo. Sebelumnya DPP PDI Perjuangan mengingatkan kadernya agar tidak terlibat dalam deklarasi calon presiden 2024 sebelum ada pengumuman dari partai. Kader yang melanggar akan terkena sanksi. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi santai. Ditemui tribunsolo.com dalam peninjauan UMKM Bank Jawa Tengah di Kota Solo, Selasa 21 September, Ganjar tidak mempersoalkan sanksi dan masih fokus dengan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Enggak ngurusin itu. Tugas saya sama Gibran cuma satu sekarang, ngurusi pandemi. Pandemi beres, ngurusi dodolan jualan, latih mereka UMKM. Tugasku cuma itu, gak ngurusin yang lain, ungkap Ganjar Pranowo. Menanggapi terkait usulan calon presiden dan wakil presiden 2024, Ganjar mengikuti arahan dari Ketua Umum PDIP. Urusan-urusan yang lain sudah dijelaskan, Capres dan Cawapres sudah ditentukan oleh Bu Mega, ungkapnya.